Segera live. Oke, selamat malam, selamat bergabung kembali di live streaming Blog Tips. Masih bersama gue Indra Kusuma. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Indra, waalaikumsalam. Om Minyak sangat-sangat. Alright, sedap judulnya di bang. Ditunggu di komunitas. Oke, nanti gue kirim ke komunitas ya. Halo Om, halo juga Om Oliver, di bla bla bla. Oke, but anyway, thank you banget sudah hadir. Sekarang lagi ada final kan, jadi kita cepet-cepetin ada final di situ tuh MPL. Gue tadi nonton sedikit, tapi karena gue udah ingat jamnya 7:30 gue harus live gitu ya, jadi gue balik ke sini. Alright baby, sabar ya. Kita ngomongin masalah ini. Oh bukan, ini kan ada yang ngomong nih, Bang. Gue tuh udah pakai prom ini, pakai prom itu, kok hasilnya makin kesini kok makin jelek ya hasil dari ChatGPT. Sebenarnya sih ya karena mungkin udah banyak banget yang pakai kan, banyak banget yang pakai. Jadi promnya itu, apalagi prom-prom yang banyak sudah diedarkan itu, prom-prom yang umum banget yang lu pakai itu juga menghasilkan hasil yang kurang maksimal. Nah kalau lu misalnya ke tempat lembaga-lembaga kursus AI, sekarang kan lagi boom lagi tuh di mana-mana tuh kursus AI kan. Kalah tuh kursus AI SEO tuh. Dan harganya lumayan. Nah di situ biasanya dia kasih yang advance prom. Gue kalau nggak salah gue ketemu si bule dari mana gue nggak tahu. Gue ngelihat dia ngasih keterangannya seperti ini. Tapi sebelum mulai lu bisa lihat video kali ini adalah hasil kolaborasi dengan Most Domain. Jadi kalau setiap kali lu butuh It's Domain, lu udah tahu kan harus kemana? Yes, harus ke sini, ke Most Domain, karena harganya sangat terjangkau buat lo. Terjangkau buat lo. Oke, kita mulai. Jadi ternyata ini mengatakan orang-orang bule ya yang pada di sana. Ternyata kalau kita mau bikin prom AI itu, entah itu mau bikin di Gemini, ChatGPT, Perplexity atau segala macam, itu ada frameworknya. Oke, ada banyak banget tipe-tipe framework. Nah, yang hari ini gue mau ngasih ke lu itu tipe framework DEEP, DEEPH kayak gitulah ya. Nanti lu bisa lihat sendiri. Nanti gue bakal kirim ke komunitas. Nah, ini ada promnya. Yang biasanya yang paling populer prom-prom yang bisa dipakai sama orang-orang itu biasanya ini nih, Clear Framework. Seperti itu ya Bang, seperti copywriting ya. Copywriting kan ada tipe-tipe frameworknya kan. Udah pelajarin kan, pernah kan? Ada sekitar copywriting tuh kalau nggak salah kalau gue nggak salah itu 50 atau 80 tipe frameworknya. Nah, kalau mau nge-generate prom itu juga ada frameworknya. Yang paling umum yang 9 ini terbesar: Clear Framework, Smart Framework, Quest Framework, Guide Framework, itu misalnya Goal, Understanding, Information, Direction, Evaluation, terus Focus, terus Idea, terus Horizon, Rhodes, Create. Nah ini yang rata-rata kayak gini. Yang hari ini mau kita bahas itu yang ini, DEEP AI Prom Framework. Kalau lu menggunakan framework, hasil yang lo hasilkan itu bagus banget. Tidak akan mirip sama atau punya orang lain. Akan berbeda. Nah, kalau di DEEP ini, kita bisa lihatin bahasa Inggris, karena emang gue ngambil dari tempat kursusnya orang bule. Ya, berguna lah buat lo. Baik kan gue? Baiklah. Kalau suara gue terlalu kecil ngomong ya. Yang pertama huruf D itu define multiple perspective kan, itu bahasa Inggrisnya bla 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 bla. Alt way-nya itu biasanya kalau kita mau bikin generate prompt itu, kalau zaman dulu ya, write marketing email, misalnya kalau untuk pakai bisnis ya. Nah kalau sekarang itu enggak, kita menulisnya itu your three expert working together. Jadi kita membuat atau kita meminta ChatGPT-nya berperan sebagai sesuatu itu melalui 3 skill. Dengan menggunakan 3 skill ini, dia akan menghasilkan terserah lu mau misalnya untuk ngomongin untuk artikel, atau untuk email, atau untuk misalnya untuk status di sosial media dan sebagainya. Itu akan sangat bagus banget, sangat dalam banget hasilnya karena kita menggunakan 3 expert. Mungkin karena di sini banyak teman-teman blogger, banyak yang menulis tentang artikel, jadi gua ambil samplingnya yang arahnya ke artikel. Untuk marketingnya sebenarnya banyak, ada banyak. Apalagi kalau lu udah menguasai copywriting kan, itu bisa lu kombinasiin dengan itu, mantap banget.
Mantep banget. Karena nanti di hasil copywriting itu lu bisa lu masukin di sini. Nih, new way, UR3 expert kan, behavior, psychologist, terus direct response, copywriter, terus data analysis. Nah, kalau lu menggunakan sebagai ahli data analisis, kalau lu membuat konten yang berisi tentang data-data, tentang statistik, tentang angka, gunakan ini. Oke? Jadi di elaborate the secret multi-export prompts. Nah, kalau lu menggunakan tiga skill dari, lu mau nyuruh misalnya ChatGPT menggunakan 3 skill ini, tuh, multi-export prompt get 400% better result. Jadi 400% hasil yang dikeluarkan oleh ChatGPT yang lu bikin ini, 400% itu bagus banget. Perfect banget, Nah, konsep ini bisa lu baca itu bla 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 bla. Ahli-ahli hanya meminta AI write marketing email, kita membuat prompt seperti bla bla bla. Lalu AI diminta berkolaborasi antar persona tersebut bla bla bla. Analisanya bla 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 bla, bisa baca sendiri ya. Baca. Kita ngebut nih, kan bentar lagi gue mau nonton final tuh. Berarti sekarang tadi pertandingan ketiga nih, masih ada. Ya, mudah-mudahan sih seri ya. Mudah-mudahan AI menang ya. Bla bla bla, berdasarkan eksperimen OpenAI internal dan uji komunitasnya. Betul. Dep AI Prompt Framework ini, karena memang hasil kursus yang mahal itu, ini berdasarkan hasil dari studi kasus. Jadi bukan asal mengarang ya. Mereka bikin promptnya ini framework. Namanya juga framework ya. Nggak mungkin juga kalau nggak pakai studi kasus. Jadi berdasarkan hasil studi kasus selama tahun 2024 sampai 2025, rata-rata yang menggunakan framework DEP ini, dia mempunyai hasilnya itu lebih bagus banyak 300 sampai 400% tergantung jenis teks. Ya bla 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 bla. Nanti lu bisa baca sendiri lah. Dalam marketing use case ini efektif karena setiap persona menambah lapisan bla bla. Ini panjang banget nih. Dia itu kalau lu misalnya baca soal kayak ini nih, gue closing dulu. Kalau soal kayak gini nih guideline-nya ini, dia tuh nggak akan ngasih bikin ini general prompt-nya nggak dikasih lu. Jadi lu disuruh bikin sendiri. Nih kan. Udah lu bayar nih, udah lu bayar mahal nih. Lu belajar nih tentang framework-nya ini. Itu cuma dikasih gini aja panduannya. Nah, untuk mengisi general universal prompt-nya bagaimana? Lu harus bikin sendiri deh. Berdasarkan ya kemampuan lu lah ya. Nah, ini jadi kalau lu baca, bang kok keterangannya gitu-gitu aja, nanti sabar, di bawah gua kasih kok. Dibikin bla bla dalam marketing bla 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 bla. Sebenarnya bagian psikolog ini penting banget kalau dalam hal penulisan ya, karena dari psikolog ini kita bisa menghasilkan tulisan atau artikel ataupun juga call to action yang bisa mempengaruhi alam bawah sadar orang. Contohnya, kalau lu bisa lihat iklan yang di TV itu atau iklan dimanapun juga, itu sudah mempengaruhi alam bawah sadar lu. Yang bisa mempengaruhi alam sadar itu orang yang ngerti psikolog. Karena kadang-kadang dari warna itu juga mempengaruhi warna, suara, intonasi, teks. Nah, itu pengaruh tuh. Ambience-nya itu pengaruh. Lu harus ngerti psikolog. Kalau lu mau bikin konten, harus ngerti psikolog. Nah, kalau misalnya konten artikel, ya termasuk konten artikel. Berikut juga misalnya untuk iklan. Makanya selalu disertakan psikolog kalau mau membuat generator konten sekarang ya. Kalau mau bikin prompt. Kayak gitu ya. Terus copywriter itu mati penulisnya. Data analisis ini bisa lu ganti juga, atau misalnya tiga-tiganya ini psikolog gue nggak mau gue mau ganti ahli SEO bisa. Misalnya lu konten lo tentang apa nih? Tentang teknologi gitu ya, misal tentang handphone. Nah, di sini lu bisa memasukkan sebagai ahli teknologi AI atau ahli teknologi Android. Bisa. Nah, yang di sini gue cuma sampling ini karena sesuai dengan kebutuhan lo sebagai seorang penulis, dan ini gue masukin. Oke, analisis dari sisi marketing copywriting lebih persuasif, lebih relevan. Copywriting kayak gimana? Kok sekarang kita harus belajar copywriting? Kan gue udah bilang di era SEO sekarang, SEO tuh sekarang di bawah digital marketing om. Karena kan zero click itu kan efeknya. Kalau lu masih berkecimpung di dunia SEO, sekarang lu ada di bawah digital marketing. Sudah lu di bawahnya digital marketing, mau nggak mau lu harus belajar copywriting. Dan secara ini, kalau lu juga pengen nanti ada penampakan di AI mode atau di AI overview, ya lu harus main copywriting.
suka nggak suka. Termasuk lo, yang termasuk di dalam industri tanda kutip juga lo harus bisa itu copywriting. Karena kalau misalnya lo bikin iklan, bikin ads, atau lo misalnya mau bikin publish konten lo di sosial media, itu yang kita pakai itu ini copywriting. Enggak lo bikin asal-asal lagi tuh. Nah, itu harus dipelajarin, oke? Bla bla bla. Kesimpulan, teknik D, define multiple perspective, bukan hanya gimmick, tapi metode advanced prompting yang memang terbukti bekerja dan dapat direplikasi. Di dunia profesional, marketing pendekatan multi-expert ini sudah menjadi standar baru sejak akhir 2024. Jadi pengetahuan ya, berarti sekarang gitu ya. Kalau kita mau main-main prompt itu sekarang pakai framework gitu. Kata siapa? Ya kata mereka orang luar lah. Padahal kan kita start mulai untuk masuk ke dunia AI ini kan barengan kan. Sama-sama dari nol kan. Dari tahun 2023 kan. Tapi kalau mereka udah punya ini ya, punya standar ya. Bikin kayak gini, bikin kayak gini, bikin kayak gini. Kalau orang Indonesia belum ada standarnya tuh. Karena mereka belum ada, nah kita pakai kayak gini. Alright. Yang E-nya itu apa? Establish success metric. Old way-nya itu make it sounds good. New way-nya itu optimize. Seperti yang 40% open rate, click-through rate. Nah, jadi kalau lo mau bikin nanti bikin prompt-nya, sertakan ini. Gue pengen tuh open rate misalnya 40% ya, atau gue misalnya pengen CTR-nya tuh 15%. Oke? Dan gue mau misalnya grade itu yang grade 6 reading level, seberapa mudah dibaca. Nah, kalau di SEO Writing AI itu standarnya di kelas 8, di kelas 9. Kelas 8, kelas 9 itu artinya kelas 3 SMP. Kalau kelas 6 kayak gini, reading 6 reading level artinya kelas 6 SD. Iya, kan tidak semua orang berpendidikan S1, S2, S3 toh. Ada orang kadang-kadang cuma dari SMP, ada yang dari SD, ada yang dari SMA, tapi kok ya kan sekarang internet itu udah masuk sampai ke kampung, Om. Supaya mudah dibaca, nah pakai grade kayak gitu. Tapi tergantung ya, kebebas suka-sukanya lu aja mau kayak gimana. Kayak gini nih, biasanya kalau di prompt modal yang dulu tuh kayak gini, make it sounds good, maksudnya bikin sebagus mungkin. Nah kalau sekarang nggak, kita pakai data-data kayak gini. Alright, AI tanpa metrik sama dengan AI yang menebak-nebak. Metriknya mana? Yang ini. Lu minta apa? Gue minta 40%, gue minta CTR-nya 12%, include 3 psychological triggers, terus grade 6 rating, bla bla bla. Nah itu sekarang banyak kan teman-teman tuh yang pada hasil main AI-nya kok jelek, terus uniknya juga kecil, terus misalnya dia daftar ke Google AdSense kok dibaca sebagai konten yang tidak penting. Ya karena ini lu menggunakan apa, lu bikin artikelnya sekarang menebak-nebak, udah beda zaman ya. Kalau dulu waktu awal-awal tuh kita kan enak ya, misalnya kayak artikel Sawarna Sikandi gue bisa pakai itu, bisa ranking karena di awal-awal belum banyak yang pakai. Kalau sekarang udah jutaan orang, jadi lu yang harus upgrade kemampuan lu, bla bla bla, nanti bisa baca segini. Terus analisis marketingnya menetapkan metrik, membuat seluruh sistem output terukur, kayak bla 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 bla. Terus yang P-nya itu provide context layers, bla bla bla. Nah ini juga menyertakan data ya, industrinya lu tuh apa. Kalau B2B itu bisnis ya, bisnis to bisnis. Ini buat teman-teman UMKM. Dan buat teman-teman UMKM, kalau lu emang needs lu to B2B, lu sebenarnya nggak main SEO, tapi lu mainnya iklan aja. Oke, produk bla bla bla, audiensnya. Nah, audiens ini misalnya niche-nya lu ini cocoknya untuk yang mana? Orang yang umuran berapa? Kayak gitu. Misalnya gue misalnya kayak Pantai Sarwana Serikandi kan, kok itu mulu bang, ya apalah, misalnya kursus SEO gitu. Target gue, audiens gue umur berapa? Gak mungkin umur 13, 14, 15, gak mungkin juga umur 19 masih usia sekolah atau usia kuliah kan. Biasanya yang butuhkan SEO itu orang yang lagi kondisi kerja. Kita bikin aja berarti di atas 23, umurnya 23 sampai umur 35 lah. Kayak gitu. Audiens itu penting di era yang sekarang. Current performance, bla bla bla, goal, double engagement, bla 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 bla. Nanti di bawahnya ada penjelasannya secara bahasa Indonesianya kok, biar mudah buat lu.
LLM seperti GPT berfungsi secara kontekstual. Semakin banyak word data yang diberikan, semakin presisi hasilnya. Maksudnya, ya data-data ini, kalau lu memberikan dia data, hasil yang dihasilkan itu bagus banget. Nah, kebanyakan nih teman-teman pasti nggak menggunakan data-data kayak gitu. Ya mungkin karena emang belum ada kan promnya yang memberikan seperti itu. Karena itu, lu nggak salah kalau lu nonton di channel Blog Tips. Right, bla 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 bla, analisis marketing dan copywriting ya bisa lu baca di sini. Bla 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 bla, ada kesimpulannya bla bla bla. Dalam pengujian profesional, konteks rich prompt menghasilkan engagement hingga 5,2 kali lebih tinggi dibandingkan prompt generic. Nah, yang biasa teman-teman pakai itu prompt generic. Yang bisa lo pakai. Yang sekarang lo lagi lihat ini, kita mau bikin nggak generic, tapi lebih profesional, lebih advance lah, lebih naik dikit. Karena kita menggunakan 3 skill langsung. Alright, mantap. Keren banget, mahal ya. Minum dulu ya guys. Kalau lo mau nanya-nanya ya, daripada gue buru-buru nonton MPL, buru-buru nanya lah. Breakdownnya bla 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 kayak begini. Terus analisis promptnya, model memiliki konteks window limit. Jika Anda memberi teks besar, model sering menyeragamkan jawaban dengan teks bla bla bla. Baca sendiri nanti lu ngerti. Jadi kita memaksa si AI ini berpikir sequential, chain of truth, bukan global, menghasilkan output yang lebih strategis dan menilai. Kok bisa dibikin dia berpikir sequential? Karena dia mempunyai tiga skill. Itu pentingnya. Dia ahli psikologi misalnya, dia ahli copywriting, terus dia ahli SEO misalnya. Nah, dengan 3 keahlian ini, hasilnya pasti lebih dalam, lebih teliti, lebih komprehensif, lebih detail, lebih maknyus, dan lebih pastinya uniknya 100%. Oh baby. Alright. Analisis copywritingnya bla bla bla. Gue copywriting bagaimana gue mau ngisinya. Nah, makanya penting banget lo belajar copywriting. Bisa lo lihat di channel gue, video-video gue soal copywriting, oke? Karena kalau gue nggak salah, gue pernah ngasih listingnya juga. Copywriting itu ada berapa jumlahnya tuh gue lupa ingat. Kayaknya tahun kemarin gue ngasih. Dari situ harusnya bisa lu tahu CTA untuk copywriting yang paling bagus tuh kayak gimana sih, tergantung dari niche-nya lo. Right? Gua nggak tahu banget, cari aja di community membership. Bla bla bla. Terus yang bagian H-nya itu human feedback loop. All-to-nya itu bisa accept the first output and move on. Nah, cara yang barunya itu now rate your response 1. Nah, jadi cara yang barunya ini kita suruh si ChatGPT ini untuk menilai hasil yang dia kerjakan. Dia kan misalnya ngasih nih artikel ke kita nih, dia harus langsung kasih nilai tuh di bawahnya. Berapa nilai yang lo kasih? Kalau dia sendiri aja nggak percaya diri, jangan dipakai tuh. Kan kita udah ngasih dia keahlian 3 biji kan, 3 skill kan. Terus kita suruh dia nilai artikel yang lo bikin ini berapa pontonnya, dari 1 sampai 10 lo kasih nilai berapa? Kalau dia bilang nilainya 5, berarti gue nggak perlu menggunakan misalnya onetext.com yang harganya lumayan mahal buat lo kan, untuk ngecek. Berarti kalau dia udah bilang poinnya 5, udah gue gak usah pakai, bikin baru dengan misalnya poinnya 8 atau 9 kayak gitu. Keren kan? Nah, ini konsepnya bisa lu baca, bisa lebih untuk mengerti. Karena lu harus baca ya, harus ngerti. Karena dari kalau ngerti ini nanti lu bisa mainin, lu bisa rubah-rubah. Oke, ya, dan gue yakin lu pasti pada bisa. Oke. Karena ini 95% people fail at AI. Sebanyak 95% orang gagal menggunakan AI karena dia memperlakukan AI ini seperti Google, sebagai search engine. Iya, lu yang sekarang lagi nonton, yes, lu masuk ke ChatGPT seolah-olah ChatGPT itu adalah Google search engine. Jadi setiap pertanyaan lu tuh yang emang nggak ada, tapi lu belum melatih dia kan. Perlu diingat nih. Setiap lu masuk ChatGPT yang lu masukin itu dia kan belum dilatih sama lu. Iya betul, dia punya data di servernya, dia punya data. Tapi kan lu belum latih dia sebagai apa. Makanya jangan heran kalau di hasil jawabannya dia itu mulai sekarang ya, suka banyak yang nggak sinkron, ngaco. Nah, itulah hasilnya. Bad prompts, wasted. Karena kalau bad prompts yang lu masukin itu membuang-buang waktu aja. Dan hasilnya pasti sampah, kata dia itu.
Tuh, banyak orang memperlakukan AI seperti Google, tanya jawab singkat, padahal AI bukan mesin pencari, ia adalah simulator kognitif yang bisa berpikir, berasumsi, dan mengontekstualisasi, tapi hanya jika diberi brief yang benar. Brief itu artinya prompt. Dia bisa melakukan itu, dia bisa berpikir, dia bisa berasumsi kalau prompt yang lu berikan itu benar. Gitu. Nah, sekarang kita arahnya ke sana tuh. Jadi DEP, briefing system untuk AI. Maksudnya framework yang ini DEP ini, nah itu dia. Tanpa itu Anda seperti menyuruh konsultan $200 per jam, bla 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 bla. Nah ini pengertiannya ya, promptnya per D, per huruf gitu. Kalau define itu kayak gini, masukkan ini bla 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 bla, masukkan ini ahli satu keahliannya apa, fokusnya apa, ahli kedua itu skill yang keduanya itu apa, keahliannya apa, fokusnya apa. Tadi udah di atas udah contohin kan yang psikolog, copywriting segala macam kayak begitu contohnya. Nah ini lu bisa lu rubah-rubah ya, sesuaikan dengan niche-nya lu. Niche-nya lu apa, tentang apa, nah lu rubah. Oke, lu ganti. Terus di bagian sini, di bagian establish. Kenapa kok gua ngasih gini belum gua ngasih yang generalnya? Karena ini buat lu bisa ngerubah-rubah, buat lu bisa improvisasi. Kalau lu udah ngerti, oh ini berarti nanti gue bisa rubah di sini, gue bisa rubah di sini. Terus misalnya bagian establishnya itu metrik utamanya itu tentang apa aja, metrik yang versinya lu, tergantung dari tools yang lu punya. Misal juga lu ngambil dari metrik dari Google Analytics, atau misalnya lu mengambil metrik yang datangnya dari GSC, bisa bebasnya lu. Level keterbacaannya, tone, durasi, ini all tone of voice, bla bla bla, kan ada banyak tuh. Tone of voice tadi sekitar 80 something. Kalau lu nguasain, lu bisa bermain-mainin tuh, ya kan, jumlah elemen psikologis. Kalau lu milih dia skill di sini di atas ini sebagai ini seorang psikolog, dia ahli pertamanya, boleh. Alright. Terus provide context layers, industri chair, maksudnya niche-nya, produk dan layanan, deskripsi singkat plus harga, bla 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 bla, target audience, demografi, masalah utama, keinginan. Ini masuk juga ke dalam ini enggak sih artikel? Masuk om, masuk dia. Nanti kita lihat ya. Suara merek artinya brand voice, bla 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 bla, ramah berwibawa, nanti ada di bawah lu lihat contohnya, contoh bla 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 bla, bla 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 bla. Terus text breakdownnya, langkah 1, langkah bla penelitian dan eksplorasi masa utama, bla bla, langkah 2, bla 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 bla. Pasti bingung kan tuh kayak gimana tuh. Ini kalau lu pengen bikin sendiri. Makanya gue berdasarkan huruf bagian text breakdownnya itu apa aja sih ini. Langkah satunya begini, gue mau ganti. Di sini kan langkah 1 penelitian atau eksplorasi masalah utama. Gue mau ganti, boleh. Ini kenapa gue kasih kayak gini? Karena yang di bawahnya ada yang universalnya, yang general udah jadi prompt secara universal ada di bawah. Tapi kalau lu pengen rubah-rubah, lu pengen improve, nah di sini, lu lakukannya di sini. Oke? Ini bagian human feedbacknya juga sama, kejelasan, persuasi, kemampuan, potensi, pasti bingung gimana tuh bang, itu nanti lo rubah. Nah di bagian bawahnya baru gua kasih nih universal promptnya kayak begini, bla 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 bla. Anda adalah 3 pakar SEO berkolaborasi untuk menciptakan artikel otoritatif, bla bla bla, pakar ahli ini. Gua udah contohin ya, ahli strategi SEO yang berspesialisasi dalam otoritas topikal berbasis entitas dan pemetaan kata kunci. Wih keren banget. Nah ini kata kunci targetnya, tinggal lu ini gini, jadi lu copy aja dari sini, copy kayak dari sini, oke, lu copy, nanti ini tinggal masukin aja, tinggal masukin ke bagian ini bahasa Inggris ini, sampai sini, ke dalam ChatGPT lu atau Gemini ataupun Cloud, dia bisa dipakai di semuanya. Oke, nanti gue udah copy. Kayak gini kata kunci, terus jumlah kata ini bisa lu ganti suka-suka hati lu. Terus bagian intent pencarian, search intent, informasi, transaksional, comparison, atau tutorial. Tutorial ini gue ganti ya, tadinya bisa navigasi kan, kalau navigasi mah gak usah lah ya, gue ganti tutorial misalnya. Terus tingkat membaca ini sama, kelasnya juga bisa lu ganti. Kalau lu mau ngikutin versi dari SEO Writing AI berarti kelas 9. Terus struktur SEO-nya H1, H3, bla bla, FAQ, tag meta, schema JSON, sasaran interaksi, waktu baca, dwell time, maksudnya berapa lama itu orang supaya bisa baca artikel lo. Seberapa panjang. Kan paling bagus itu rata-rata 3 menit. Oke. Hasil dari studi kasus. Lu bisa cek di Semrush, lu bisa cek di Ahrefs, atau bisa lu cek di SEO Roundtable.
Dwell time yang paling bagus itu berapa minimalnya? 3 menit. Alright. Nah, terus konteksnya industrinya apa? Misalnya gue masukin kursus SEO, industrinya apa? SEO, Search Engine Optimization. Terus jenis situs web lo apa? Blog edukasi, affiliate, atau e-commerce, atau brand site, bla bla bla. Brand site artinya misalnya landing page, right? Yang hanya berisi keyword brand lo. Alright. Gue nggak mau nyindir karena ya. Sebagian audiens isi di sini contoh traveler, bla 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 bla. Nah ini harus ngerti nih soal ini audiens. Kalau lu ngerti soal audiens ini nanti berarti lu udah pakar banget nanti bermain-main di soal iklan ya. Karena sekarang profesi kalau lu bisa bikin iklan, lu bisa setting iklan di entah itu di Facebook, entah di Google Ads, gajinya lumayan gede loh. Duitnya kenceng banget itu. Terus konten goalnya apa? Contoh rank 1 di posisi. Misalnya lu pengen ini artikelnya di ranking berapa? Masukin. Gue pengen artikel gue ini ranking 1 dong di search gitu ya. Atau gue pengen artikel gue muncul di Google Google AI Overview, masukin sini sebagai konten goalnya. Kalau terus kompetitor benchmarknya masukin website kompetitor lo ya 1, 2, 3 biji masukin sini. Oke, biar dia melakukan perbandingan, biar hasilnya yang nanti diberikan ke lu tuh hasilnya mantap banget. Terus catatan tambahan boleh, lu mau suruh dia bikin apa? Sertakan insight lokal, data terbaru 2025, hindarin tone promosi, masukin. Bebas, suka-suka hati lu aja. Nah kalau lu pengen bisa mengganti-ganti gini, berarti tadi lu harus baca di atas ini yang ngerti nih, di atas ini nih, ngerti nih, oke? Baru lu bisa nanti main-mainin di sini. Terus ini rincian tugasnya, nah lu ganti juga kata kunci targetnya apa, bla 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 bla, bla 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 bla, bisa baca, tambahkan 35 FAQ-nya. Terserah lu mau 35 atau mau misalnya 6-7 biji boleh. Terus sarankan judul meta SEO dan deskripsi meta dioptimalkan untuk CTR, click-through rate itu kan sudah dibilangin ya, thumbnail, deskripsi itu sama judul. Tiga ini nyawanya CTR, click-through rate. Jadi kalau misalnya ada yang ngajarin click-through rate misalnya pakai pasang backlink, nggak ada itu. Jangan ngaco. CTR, click-through rate, supaya orang kalau lihat lu ada di SERP, ada di Google Search Engine, udah misalnya ranking 1, orang mau ngeklik, tergantung dari 3 hal ini, bukan tergantung lagi dari backlink. Backlink itu tergantung kalau lu supaya ke ranking. Alright, bla 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 bla, bisa baca sendiri, bla 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 bla. Habis itu kita tinggal masukkan ke dalam sini. Nih, gua ambil contoh di sini, gua langsung tes. Kenapa gua tes? Karena gua pengen cepet-cepet. Karena kalau enggak tuh lama banget dicek di sininya nih. Tuh udah lihat sendiri hasilnya berapa kan. Nah ini bla 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 export. Gue suruh dia bikin ahli SEO, terus dia sebagai content writer, copywriting maksudnya, terus dia sebagai semantic analysis. Ini permintaan gue. Oke, target keyword gue itu di kursus SEO. Search intentnya informasi dan transaksi, word countnya segitu, bisa lu baca, gue gedein lagi biar kelihatan nama lu. Oke, bla bla bla. Nah ini industrinya SEO, website type-nya gue blog, audience gue usia 25. Oke, bla bla bla. Brand voice-nya autoritatif. Nah ini brand voice ini juga mempengaruhi nih ya, dari nanti kalau pada saat lu cek di one text, lu bisa dapat unik atau enggak unik itu dari sini nih, brand voice. Ya buat yang udah lama ikutin gue pasti udah ngerti lah cara permainannya. Terus kompetitor, benchmarknya gue masukin Udemy, Revo, Daily SEO gue masukin. Terus internal linking, goal, internal linking. Jadi untuk nih, nah misalnya gue di artikel gue di blog gue Indrake itu udah banyak artikel tentang kursus SEO. Nah gue bisa masukin internal linking di sini, nanti dikasih tanda sama dia. Jadi mempermudah kerjaan lo. Jadi lo nggak perlu pakai link internal whisper, lo nggak pakai internal link juicer. Nah ini udah very easy. Terus additional note-nya gue sertakan insight lokal data terbaru 2025, hindarin tone promosi bla bla kayak gitu aja. Nah ini text breakdown-nya kalau mau lihat khusus SEO bla bla bla, kita coba untuk khusus SEO ya bla 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 bla, dan hasilnya ini judulnya dikasih sama dia, panduan lengkap plus tips memilih kelas. Nah kalau soal judul ini itu bisa bikin lagi ya, gonta ganti aja.
Terus SEO meta deskripsinya ini 155 udah langsung dikasih. Nah ini dia isinya nih. Khusus SEO panduan untuk menjadi bla 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 oleh 3 pakar SEO, strategi topical authority, content writing, semantic analysis. Jadi dia punya skill ini. Si ini ChatGPT yang sekarang ini lagi ngerjain ini, dia punya skill topical authority, content writing, dan semantic analysis. Makanya nggak heran kalau hasilnya 100% unik. Dari atas lu udah bisa lihat kodenya tuh 100% unik. Nah dia ngasih kayak gini, analisis intent bla bla bla, frasa search intentnya bla 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 bla, dikasih tuh benchmark bla 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 bla. Nah ini masih itu ya, masih perhitungan analisisnya dia kayak begini-begini, nanti gue bakal bikin begini-begini. Hasilnya di sini dia ngasih lu outline. Oke, bla bla bla, ini outline-nya bla bla bla. Kalau ini outline bisa lu gunakan untuk di SEO Writing AI, atau lu bisa menggunakan ChatGPT. Kalau lu mau, misalnya ini hasilnya dia terlalu sedikit nih, hasil dari ChatGPT-nya sedikit nih. Nah dia udah kasih ini outline. Kalau mau perbanyak silahkan. Ini outline-nya lengkap banget, perfect banget. Terutama di bagian yang hanya bisa lihat apa yang dibahas di kursus SEO modul utamanya. Kalau lo lihat di AI overview di keyword SEO ini di kursus SEO pasti munculnya kayak gini semua nih: on page, keyword research, technical SEO, off page-nya, link building-nya, analitik. Coba cek deh, pasti ini muncul semua. Nah ini berarti prompt kita sukses karena kita udah mengikuti apa yang seperti ada di AI overview. Oke, ini udah perfect banget nih. Sebenarnya kalau udah kayak gini udah isi. Sebenarnya 2 tahun yang lalu udah dikasih tahu. Nih lihat nih, studi kasus singkat transformasi peserta. Kisah Budi blogger menjadi freelance SEO. Artinya testimoni. Sebenarnya sudah gue ajarin. Itu nggak apa-apa. Kan orang kan FOMO semua. Private SEO. Masih kan? Masih tidak bergeser guys. Nah, ini kan sebenarnya udah dikasih nih. Ini. Ini. Nah sekarang baru diimplementasikan di ChatGPT. Padahal kita sudah ngajarin udah lama banget. Nah ini dia nih. Studi kasus singkat bla bla bla. Langkah selanjutnya bla bla bla. Nah FAQ. Nah ini dia nih. Hasil dari kalau lu mau pakai konten dari sini, konten dari ChatGPT, nah ini. Introduction-nya atau hook intent. Nah kalau kayak model kayak gini biasanya buat teman-teman di marketing, biasanya hook-nya itu paling di awal paragraf tuh kayak gini nih. Oke. Lu baca aja deh. Enak sih bacanya, gue juga ngeliatnya enak sih. Blog Anda muncul di halaman 1 Google Search, dan bukan hanya itu tapi traffic organik mulai. Kenapa gue bilang ini oke banget? Karena di era sekarang, di eranya AI overview, lu kalau bikin artikel tuh nggak panjang-panjang bertele-tele kan. Harus to the point. Kayak gini sekarang model-model artikel yang supaya lu muncul di AI overview tuh kayak gini. Selama 2 dekade bla 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 bla, statistik pasar digital, apa yang dibahas di kursus SEO bla bla, keyword research, langsung tuh keyword research langsung cuma 1, 2, 3 paling 4 kalimat, terus on page-nya langsung dibahas di 3 kalimat, technical SEO-nya cuma dibahas di 2 kalimat, off page SEO-nya langsung to the point, misalnya off page dan link building, backlink masih outreach, backlink mesin relevan meskipun algoritma berubah, link dari situs otoritas membantu, materi mencakup strategi outreach, guest posting, digital PR, serta jaringan komunitas SEO lokal. Ini pendek banget kan? Cuman 2 kalimat kan? Tapi to the point. Kok to the point kayak gitu? Emang kayak begini. Kan kita sekarang tuh mau ngincarnya dia ada muncul di itu kan, di AI overview kan, kalau nggak di AI mode toh. Kalau nggak lu pengen juga muncul di Perplexity, itu makanya di RF itu sekarang kan traffic tuh ada, traffic dari Gemini, traffic dari ChatGPT, Perplexity, lu pengen muncul di sana toh. Udah capek kan, lu udah bikin artikel, tapi kok gua nggak ada klik-klik masuknya. Nah ini sekarang cara bikin artikelnya itu kayak gini, kasih keyword utamanya, langsung kasih to the point deskripsinya, peng. Alright, terus di bagian analitik reportingnya juga sama. Terus bagaimana memilih kursus SEO yang tepat. Gue kalau dulu nih, kalau keywordnya kayak gini atau pertanyaannya kayak gini, bagaimana memilih kursus SEO yang tepat, panjang. Bisa 1 halaman folio penuh.
Iya, kalor ngidul dari begini, begini, begitu. Nah sekarang nggak nih, pendek banget nih, kredibilitas tradernya siapa, cek siapa instrukturnya, langsung begitu tuh the point tuh. Terus kurikulum terbaru, oke, maksudnya SEO-nya terbaru nggak, bla bla bla, format access-nya bla bla, itu pendek-pendek banget nih, tapi to the point. Emang sekarang eranya udah kayak gitu, right? Nah ini bisa lu lihat, nah terus FAQ-nya, bla 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 bla. Nah kalau lu misalnya ambil langsung dari hasil dari ChatGPT-nya, yang bagian hati kayak gini dihapus ya, ininya aja nanti lu tinggal kasih. Capek bang, ya kalau manual capek, makanya gue bilang kan di atas lu dikasih ini kan, dikasih ini nih, dikasih panduan ini kayak gini, outline ya kan, outline-nya ini masukin aja ke ini, langsung ke SEO writing lu, langsung klik run, langsung duduk-duduk santai, langsung dikirim ke WordPress lu, langsung schedule, woi mantap men, bebe. Oke, bla 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 bla, FAQ-nya. Nah FAQ-nya ini juga dikasih ke ini, dikasih ke JSON juga sih kalau nggak salah. Nah ini JSON-nya nih, skema markup-nya diberikan. Nanti lo tinggal masuk, pilih HTML, lo pastikan ini di sana. Alright? Enak kan, lengkap banget kan. Nah ini reasoning summary-nya memenuhi intent informasi transaksi pengguna yang mencari khusus SEO. Sebagai kolaborasi 3 pakar, seorang strategi SEO mapping entitas keyword bla bla bla, seorang penulis konten bla 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 bla, dan seorang analisis semantik, artikel ini dirancang agar memenuhi intent informasi menggunakan struktur menyisipkan entitas penting seperti Google Search, daily SEO bla bla bla. Persis kan. Ini kompetitor lo nih, outbound link. Sekarang harus ada outbound link juga sekalian. Penting. Kalau dulu kan gue bilang gak usah, kalau sekarang penting, tapi jangan kasih do follow ya, kasih no follow aja. Right? Bla bla bla, menggunakan gaya santai, maksudnya tone of voice-nya, terus membeli nilai nyata, data studi kasus lokal Indonesia yang meningkatkan EAT, pengalaman langsung baik dari peserta contoh dan referensi ke kursus lokal bla bla, optimasi untuk dwell time, internal linking, mematuhi kalender konten 2025, terus self ratingnya, SEO optimization-nya dikasih nih. Dari gue bilang kan, kita suruh dia sekarang ini, si ChatGPT-nya nilai konten yang dia bikin ini berapa poinnya. Nah, berdasarkan menurut kata dia, untuk secara SEO optimisasinya dikasih poin di 9, readability-nya dikasih poin 9. Nah, bagian readability gampang banget itu, tinggal lu cek aja di bagian, kalau lu pakai rank math di pluginnya lu tuh pasti akan kelihatan tuh poinnya di bagian readability-nya. Kalau nggak di yoasnya nanti bisa lu cek. Kalau di sini dia ngaku-ngaku ngasih 9 nih. Gua kan belum gua cek nih, kan gua pakai Blogspot. Kalau mau sih ngecek juga di bagian situ sih pakai SEO writing. Terus bagian EAT-nya, EAT strength-nya nih buat temen-temen nih yang misalnya niche-nya masih berhubungan dengan EAT, misalnya niche keuangan, finance, hukum, terus apalagi itu kesehatan segala macam dari bengek kan, lu butuh banget EAT kan, pengen dinilai berapa. Nah dia sendiri nilai nih hasil artikel di atas itu, secara EAT-nya dia dapat poin 8. Bisa lebih kuat dengan data kuantitatif tambahan atau testimoni nyata. User intent match-nya oke, 9, engagement potensialnya 8, bisa ditingkatkan dengan lebih banyak storytelling. Berarti itu di atas kan to the point, sedikit banget sih cerita tentang testimoninya bla bla bla. Terus kalau mau revisi karena EAT strength dan engagement potensialnya masih di bawah 9, saya akan menambahkan satu kutipan atau pengalaman lokal trainer lebih spesifik dan satu narasi visual, misalnya bagaimana peserta mempraktekkan agar cerita terasa. Oke, boleh. Kalau di kan ini revisi nih, tinggal di bawah nih mau melanjutkan atau tidak, tinggal iya aja, kasih jawaban. Artikelnya selaras dengan pedoman Google Helpful Content. Nah, berarti kalau begini, konten-konten kayak begini bagus banget, misalnya buat teman-teman mau ngedaftar ke Google AdSense. Oke. biar dianggap konten lo biar konten lo tuh nggak di reject lagi karena dianggap low value content. Nah kalau udah kayak begini, udah sesuai dengan Google Helpful Content, lu nggak akan lagi kena tuh, lu nggak akan kena lagi masalah low value content. Oke? Easy banget. Memberikan penjelasan yang mudah dipahami, mengutamakan kebutuhan pembaca, memilih kursus bla bla bla, selesai.
Oke, siap. Sekarang kita cek nih hasilnya. Apa benar? Coba aja dilihat. Kok nggak bisa? Nah, ini dia hasilnya. Kok gua nggak bisa gedein ya? Kenapa nih? Kebaca nggak? Ya kan, bayangkan blog Anda muncul di halaman 1 Google Search, benar kan? Nah, sama kan, kurikulum terbaru 2025 bla 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 bla, bisa lo lihat FAQ-nya itu sama kan? Bagaimana memilih kursus SEO terbaik di bisnis Bogor Indonesia? Mana sini nih? Ini reasonable-nya ini lihat nih. Bagaimana memilih kursus SEO terbaik untuk bisnis lokal di Bogor dan Indonesia? Pastikan sama kan? Ya kan? Nah, lihat toh, baca. Sama toh? Pastikan materi bla 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 bla. Oke, dan hasilnya lu bisa lihat sendiri. Perfecto. Bang, bang, bang. Oke, kalau begitu bagian framework ini gue approve. ACC bisa dipakai, bisa dipakai untuk segala hal, bisa banget. Bisa dipakai untuk segala macam needs, bisa banget. Bisa menghasilkan hasil yang lebih luar biasa daripada hasil prom-prom yang pada umumnya yang general atau generik. Yes, that's true. Nah, yang promnya ini dia tuh tidak ada di sini. Ini 9 prom kan, ini prom yang di luar dari ini. Oke, ini prom yang bisa dipakai kursus, framework yang bisa dipakai kursus, tapi yang kita punya ini, yang deep ini di luar dari itu. Keren kan? Silahkan. Kalau gitu, gue tinggal taruh di sini. Gue tinggal kirim ke Google community, tinggal diambil. Sabar, edit dulu. Oke, copy, batal, sabar ya, hapus dulu. Gue kirim ya di community ya guys, tinggal diambil. Semoga bermanfaat, berguna buat lu. Ya, ngebantu profesi lu, pekerjaan lu jadi lebih ringan, jadi lebih enjoy, lebih nikmat. Semua pelanggan channel, oke, posting. Siap. Khusus pelanggan silahkan ambil di AI Prom bla 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 bla, baca selengkapnya bla 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 bla. Ya, ini udah benar, ada di community ya guys. Let's go. Jadi kalau ada mau pertanyaan silahkan. Kalau nggak ada pertanyaan kita closing aja. Oke, malam juga Om Ibnu Cino, selamat malam Om Indra, selamat malam juga Om Kevin. Alright, nyimak silakan Om Babalang. Aduh, telat join live. Oke, Om Yoi Boro, ganti nama lagi deh. Ntar bisa nonton replay live-nya kan Om? Bisa banget. Pakai banget. Bahas developer kah Bang? Nggak bahas developer. Telat join, ya nggak apa-apa, tinggal di replay ya. Mantap. Oke, thank you Om Victor. Om Victor Iwan, hey, master. Alright. Mahal. Bang, mau tanya, kan saya magang terus, kalau ngambil freelance di perusahaan lain peluangnya sebesar apa ya? Lu kalau ketahuan double job kayak gitu biasanya langsung dipecat loh. Kalau lu mau ngambil double job kayak gitu, side job kayak gitu setelah habis jam kerja, lu kerjakan di luar jam kerja. Kalau lu kerjakan itu di dalam jam kerja, lu nggak profesional, lu di-cut. Kalau HRD-nya dendam kesumat sama lu, kalau ada yang nanya itu sih, wah misalnya ada HRD yang lain, misalnya lu udah lama kerja di tempat lain, HRD-nya nelpon ke tempat lu ini, dia nanya itu, Wahyu gimana kerjanya, kondisi kerjaan dulu bagus nggak? Oh nggak bagus, itu pengkhianat. Nah mampus lu, nggak bisa dapat kerjaan lu. Karena gue dulu pernah sering ngedengerin kayak gitu. Oke, hati-hati ya. Jadi kalau mau double job kayak gitu, lakukan di luar jam kerja. Izin tanya Om Indra, JSON LD itu kalau di WordPress diletakkan sebelah mana? Di ini. Aduh. Di itu ente. Lo buka yang namanya artikel lo. Oke. Lo cek di bagian SEO pluginnya.
yang ada fokus keyword dan segala macam tetap bengeknya. Nah, biasanya kalau di rank math itu di posisi ketiga dari 4 item itu lu klik aja. Nah, itu di situ berisi tentang ini. Tentang apa itu? JSON LD-nya. Apa nama? Skema markup, ya ampun. Ini otak kalau udah mulai mau pengen nonton MPL kayak gini nih. Ada di situ, ada di SEO plugin nanti, di artikel dicek ya, oke? Gampang itu mah. Cara ngatasin spam scroll tinggi, aduh gampang sekali. Disavoling ya. Density sekarang masih kehitung berpengaruh kah bang? Di eranya sekarang density sangat pengaruh ya. Kalau lu density-nya terlalu kenceng, misalnya di atas 5% lah gitu ya, lu gak akan muncul di AI overview. Lu gak akan muncul di AI overview, lu juga gak akan muncul di AI mode. Ya kalau misalnya needs-nya lu itu gak ada urusannya dengan AI overview, artinya keyword-keyword lu itu masih di luar dari jangkauannya AI overview, aman-aman aja. Ya itu biasanya pemain yang ini, keyword transaksi ya, keyword transaksi aman. Transaksi itu apa lagi tuh? Ada yang masih aman kok. Pariwisata juga masih aman. Gue sih pengennya AE yang menang ya. Tapi tadi gue lihat udah kalah 2-1. Udah jam berapa ini gue mau nonton Oke, siap coba om. Oke, mantap, makasih ya. Kalau mau netapin harga freelance, ada saran kah bang? Jangan pasang harga murah ya. Lu lihat dari kapasitas si klien lo. Kalau klien lu itu datangnya dari corporate, jangan pernah kasih harga murah. Kalau lu pasang harga murah, lu pasti disangkanya lu pasti orang SEO abal-abal. Jadi pasang harga setinggi mungkin. Kalau lu pasang harga setinggi mungkin, di mata mereka, ini orang pasti berkualitas tinggi nih. Ya nggak apa-apa dia ngomongin soal target, biarin aja. Target itu gampang dicapai kalau asal dia duitnya kenceng. Tinggal beliin aja backlink portal berita, itu pasti udah langsung ke ranking kok. Bang. No problem. Mau ranking apa? Mau ranking global boleh. Lu beli Time, lu beli CNN, lu beli New York Times, lu beli UK, lu beli BBC, segala macam. Tetap banyak itu backlink portal berita luar negeri, Rolling Stone, segala macam. Tetap banyak, beliin semuanya. Lu pasti ranking secara global. Very easy banget kalau menjadi seorang bakal SEO ya. Ya tapi kan nggak masuk di overview. Kalau soal overview-nya pastikan aja skema markupnya. Terus kayak tadi itu gue bilang ini kalau bikin artikel seperti ini, seperti prom yang gue kasih ini. Ini kan dia artikel yang dihasilkan tadi bisa lu lihat sendiri kan, to the point banget. Sampai bingung gue juga mau bikin kayak gimana. Itu the point banget guys. Praktik langsung bla 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 bla. Lihat tuh langsung, nggak ngalor ngidul pakai kata-kata ya romantis lah, begini begitu lah, harus begini. Nggak ada, ini langsung to the point aja, blak aja. Apa itu analitik dan reporting langsung setelah optimasi dilakukan? Anda perlu metrik yang jelas, traffic organik, posisi keyword, konversi, bla bla bla. Emang itu yang disukai nama AI overview. Oke, ada lagi? Tadi ada interview UMKM web pelatihan sih bang. Kalau UMKM harganya jangan juga harga terlalu murah ya. Standar aja. Kalau UMKM itu biasanya di atas 5 juta sih, 5 sampai 10 lah. Kalau corporate mah kita main puluhan, bisa main ratusan. Kalau yang tanda kutip suruh pasang cek kosong aja. Ya suruh, lu mau nyawa gue sini kasih gue cek kosong. Biasanya kalau dicek itu lu dikasih ini dikasih saham sih. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau tanya, closing ya. Oke, kalau begitu gue cukupin live streaming gue sampai di sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.